Pada sekitar abad ke-15, rempah-rempah merupakan hasil bumi yang memiliki harga jual tinggi di Eropa. Selain sebagai bumbu masakan, rempah-rempah mempunyai manfaat sebagai obat dan juga untuk meningkatkan kesehatan. Ada beberapa jenis rempah-rempah yang menjadi komoditas penting bangsa Eropa, di antaranya adalah jahe, kunyit, kemiri, kemukus, kayu manis, kapulaga, pala, lada, dan cengkeh. Pada tahun 1453, Konstantinopel, yang merupakan ibu kota Romawi Timur, yang juga merupakan daerah yang berada di antara Eropa dan Asia, jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Dengan begitu, mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke Eropa menjadi terputus dikarenakan kebijakan boikot yang dilakukan oleh Turki Ottoman. Monopoli atau boikot tersebut adalah buntut panjang atas konflik yang terjadi antara Kristen dengan Islam seusai terjadinya Perang Salib. Hal inilah yang mendorong bangsa Eropa untuk mulai menjelajahi jalur pelayaran ke daerah yang memiliki banyak komoditas rempah-rempah. Secara umum, penjelajahan bangsa Eropa pada waktu itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, dikuasainya Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Dengan adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Turki Ottoman, mendorong bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah melalui jalan lain. Yang kedua, timbulnya keyakinan akan ajaran Kopernikus atau keyakinan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Yang ketiga, tertariknya bangsa Eropa pada kisah perjalanan Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang berhasil mengunjungi Asia sehingga ia membuat buku dengan judul Book of Various Experiences. Kemudian yang keempat, meningkatnya semangat 3G, yaitu gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Yang kelima adalah munculnya semangat Reconquista atau semangat bangsa Eropa untuk melawan kekuatan Islam. Di samping itu, juga timbulnya keinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam, geografi, bangsa yang tinggal di belahan bumi lain, dan untuk mengisi kekosongan peta dunia. Dan juga, pada waktu itu, kemampuan dalam pembangunan kapal dan teknologi navigasi sudah mulai meningkat, sehingga kapal-kapal pun mampu mengarungi samudera. Maka, sejak saat itu dimulailah abad penjelajahan. Penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis diawali oleh Pangeran Henry sang navigator. Ia dan rombongannya pergi untuk menjelajahi pantai barat Afrika. Dengan adanya penjelajahan tersebut, mereka menemukan emas di Afrika dan menetapkan pantai barat Afrika sebagai jalur perdagangan mereka. Penjelajahan selanjutnya dilakukan oleh bangsa Portugis yang bernama Bartolomeus Dias atas perintah Raja Portugis John II untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah di Hindia Timur. Ia memulai ekspedisinya tahun 1487 dengan bertolak dari Lisabon, ibu kota Portugal, dan sampai di ujung Afrika Selatan, yang kemudian daerah tersebut dinamakan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Penemuan Tanjung Harapan tersebut nantinya akan mempermudah penjelajahan-penjelajahan selanjutnya. Namun, karena saat melakukan penjelajahan Samudra Hindia, rombongan tersebut mendapatkan serangan ombak besar, membuat para awak kru tidak menginginkan untuk berlayar lebih jauh. Akhirnya, ekspedisi itu pun tidak dilanjutkan. Ekspedisi selanjutnya dilakukan oleh pelaut Portugis bernama Vasco da Gama atas perintah Raja Portugis Emmanuel I. Raja Emmanuel memerintahkan Vasco da Gama untuk melanjutkan ekspedisi Bartolomeus yang tidak bisa mencapai daerah Hindia Timur. Vasco da Gama memulai perjalanannya pada bulan Juli 1497 dengan bertolak dari Lisabon. Sesampainya di Tanjung Harapan, ia melanjutkan perjalanan melewati Laut Arab. Di pantai timur Afrika ini,
rombongan Vasco da Gama bertemu dengan pedagang Islam. Atas saran dan informasi dari para pedagang, akhirnya Vasco da Gama tiba di Calicut dan Goa, pantai barat India pada tahun 1498.